Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Trending, tempat di mana kisah nyata, horor, dan karma menjadi satu cerita yang tak terlupakan. Cerita kali ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, tapi tentang tawa yang berubah menjadi jeritan, dan bagaimana keangkuhan bisa dibayar mahal oleh semesta. Ini adalah kisah tentang karma yang datang tanpa ampun, dan bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah selalu mendukung channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh pelajaran dan menyentuh hati. Dukungan kalian adalah semangat kami. Selamat menyimak, dan ingat, jangan pernah menertawakan penderitaan orang lain, karena balasannya bisa lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Malam itu, hujan turun pelan. Suara rintiknya terdengar lembut, hampir seperti bisikan yang menyelinap masuk lewat celah jendela kamar. Udara lembab menempel di kulit, menambah dingin di ruangan sempit tempat Rina berbaring lemah di ranjang. Rina menatap langit-langit dengan mata sayu. Tubuhnya gemetar, meski sudah berselimut tebal. Dada kirinya terasa sesak, seperti ditindih beban yang tidak terlihat. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar, lalu menghilang. Kemudian, samar-samar terdengar tawa. Tawa itu milik Alia. Dia masih di sini, gumam Rina pelan. Lampu kamar remang-remang. Di meja kecil di samping ranjang, ada segelas air yang sudah basi dan obat-obatan yang belum tersentuh. Ia menoleh perlahan ke arah pintu yang setengah terbuka. Tidak ada yang menjenguknya, tidak ada suara memanggil namanya. Bahkan Dimas, suaminya, tidak muncul sejak sore tadi. Suara sendok dan piring dari dapur terdengar riuh. Lalu tawa Alia kembali terdengar. Kali ini diiringi suara laki-laki. "Dimas, kamu lihat wajah Rina tadi?" tanya Alia sambil terkekeh. "Udahlah, jangan bahas dia." "Terus?" jawab Dimas santai. "Dia memang begitu. Bawaannya ngeluh terus tapi aku jeli. Dia tetap maksa tinggal di sini, seolah masih punya tempat." Percakapan itu membuat Rina menahan napas. Tenggorokannya kering, tangan kirinya menggenggam selimut kuat-kuat. Rina pernah mencoba bicara baik-baik. Beberapa minggu lalu, ia duduk bersama Dimas di ruang tamu, meminta kejelasan. Tapi lelaki itu malah memalingkan wajah. "Kamu yang bikin rumah ini nggak enak ditempati, Rin. Aura kamu negatif terus," kata Dimas saat itu. "Aku cuma pengen kamu jujur. Kamu bawa perempuan itu ke rumah ini." "Dimas, rumah kita," ujar Rina lemah. Dimas berdiri, mengambil jaketnya, dan menatapnya dingin. "Kamu bukan lagi perempuan yang aku kenal dulu. Lihat diri kamu, Rin. Kurus, sakit-sakitan. Nggak menarik, aku juga manusia. Tahu?" Malam itu, Dimas pergi. Sejak itu, Rina jarang melihatnya lagi. Kadang hanya suara pintu depan yang menandakan kehadiran atau kepergiannya. Beberapa hari lalu, ibu Rina datang dari luar kota. Ia menangis melihat kondisi anaknya. Ia mencoba bicara dengan Dimas di dapur, memintanya mengurus Rina dengan baik, tapi hasilnya mengejutkan. "Saya capek Bu, Rina tuh kayak nyeret saya ke dalam lubang," kata Dimas dengan nada tinggi. Ibu Rina menahan marah. "Dia istrimu, ibu kamu yang dulu didatangi Rina buat minta restu." "Kau tega, Mas Dimas?" Dimas menoleh tajam. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Ibu pulang saja. Rumah ini bukan tempat nyalahin orang." Alia datang membawa 2 gelas jus. Berdiri di samping Dimas sambil tersenyum sinis. "Maaf Bu, mungkin ibu perlu istirahat. Rina juga kan udah dijaga. Tapi ya gitu, nggak ada yang bisa bikin dia seneng. Bawaan cemberut terus." Ibu Rina menangis. Dalam perjalanan pulang, ia hanya sempat berpesan pada Rina agar kuat dan banyak berdoa. Kembali ke malam itu, Rina mendengar langkah kaki mendekat ke arah kamar. Ia berharap itu Dimas. Tapi yang muncul hanya suara ketukan pelan. Lalu Alia muncul di ambang pintu. "Oh, belum tidur juga?" tanya Alia santai. Ia berdiri sebentar, lalu menyalakan lampu lebih terang. "Kamu kayak mayat hidup, Rin." "Enggak, bosan sakit terus." Rina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan air mata. Alia tertawa kecil, lalu pergi. Setelah pintu tertutup kembali, Rina akhirnya menangis pelan. Air matanya menetes, membasahi bantal. Ia tidak tahu sampai kapan tubuhnya bisa bertahan. Tapi yang paling menyakitkan bukan penyakitnya, melainkan kenyataan.
bahwa ia tidak dianggap lagi sebagai manusia di rumah ini. Hujan masih turun. Di luar kamar, suara tawa kembali terdengar, tapi kali ini lebih keras. Gila ya, perempuan itu tetap tinggal di kamar utama. Aku sih nggak tahan kalau harus sekamar sama mayat hidup, ujar Alia sambil tertawa. Biarkan saja, toh sebentar lagi juga selesai urusannya, jawab Dimas sambil mengangkat kakinya ke meja. Di dalam kamar, Rina mendengar setiap kata itu. Ia menoleh ke jendela, lalu memejamkan mata. Mencoba mengatur napas, tapi dadanya sakit, bukan karena paru-parunya, tapi karena hatinya seperti dihancurkan pelen-pelen. Semua hal yang dulu ia jaga, kini hancur satu persatu. Cinta, keluarga, harga diri. Lalu, suara dari luar kamar berhenti. Tawa Alia tidak terdengar lagi. Suasana hening, hanya suara rintik hujan yang tersisa. Tapi perasaan Rina tidak tenang, seperti ada yang menggantung. Ia membuka matanya perlahan, menatap langit-langit. Matanya mulai panas lagi, tapi ia tidak mau terlihat lemah. Meski tubuhnya sudah tak sanggup berdiri, tapi dalam diam, Rina tahu, yang tersakit bukan hanya tubuh, tapi juga harga dirinya yang diinjak-injak tanpa belas kasihan. Dan malam itu belum selesai. Malam itu belum juga tenang. Hujan masih turun tipis seperti tadi. Di dalam kamar yang lembab, tubuh Rina terdiam kaku. Nafasnya sudah tidak terdengar sejak beberapa menit lalu. Matanya terbuka setengah, kosong menatap ke atas, seolah ingin bicara tapi tak ada suara yang sempat keluar. Ia pergi dalam diam, dalam luka yang belum sempat sembuh. Selimut yang tadi menggigil bersamanya, kini menutupi tubuhnya dari dada ke bawah. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya Rina berhenti bernapas. Pembantu rumah yang bernama Mbak Sorila yang pertama kali masuk, setelah merasa heran, Rina tidak menjawab panggilannya. Bu Rina, suaranya kecil. Ia melangkah pelan, membuka pintu yang tak terkunci. Bu, saya masuk ya. Saat melihat tubuh Rina tak bergerak, Mbak Sari menahan napasnya. Ia mendekat, meletakkan tangan ke pundak Rina, mencoba menggoyang pelan. Tapi tubuh itu dingin, pucat, tak bereaksi sedikit pun. Ia mundur sambil menutup mulut, lalu berlari keluar kamar sambil berteriak panik. Dimas dan Alia tak ada di rumah. Mereka sedang menginap di villa milik teman, dengan alasan ingin menenangkan pikiran. Saat ditelepon oleh tetangga, suara Dimas terdengar datar. Oh, iya, oke, kami on the way. Hanya itu jawabannya. Tak ada panik, tak ada tangis. Kabar cepat menyebar. Ibu Rina datang tergesa-gesa. Ia berteriak histeris begitu melihat tubuh anaknya ditutupi kain putih. Ia langsung bersimpuh, memeluk jasad Rina sambil memanggil-manggil namanya. Rin, bangun nak, bangun dulu Rin. Tangisannya menggetarkan ruangan. Tapi tubuh Rina tetap dingin, tetap diam, tetap tidak bernyawa. Adik Rina, Reza, memukul tembok, menahan amarahnya. Ia tidak bisa menerima kepergian kakaknya begitu saja. Apalagi melihat rumah itu masih dihiasi barang-barang Alia, baju, parfum, bahkan sendal hak tinggi Alia berjejer di teras. Saat jenazah hendak dibawa ke masjid untuk dimandikan, barulah Dimas dan Alia datang. Mobil putih berhenti di depan rumah. Alia keluar lebih dulu. Ia mengenakan baju putih ketat yang menonjolkan lekuk tubuh. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam. Gimana? Bisiknya pada Dimas sambil tersenyum kecil. Udah siap dimakamkan? Jawab Dimas pelan. Bagis. Senyum itu tidak pernah hilang dari bibir Alia. Ia melangkah ringan menuju halaman belakang, tempat para pelayat berkumpul. Orang-orang mulai berbisik melihat penampilannya. Tidak ada kerudung, tidak ada ekspresi belasungkawa, hanya riasan tipis dan pandangan sinis. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, Alia berdiri paling depan. Ia menatap ke bawah, lalu berbisik pada temannya yang berdiri di samping. Akhirnya satu beban hilang. Bisikan itu terdengar cukup jelas oleh dua orang tetangga yang berdiri di belakang. Mereka saling pandang, menggeleng perlahan. Dimas hanya berdiri kaku. Wajahnya datar, tak ada air mata. Ia bahkan tidak ikut menabur tanah, hanya berdiri di pinggir, tangan di saku celana, sesekali menunduk untuk formalitas. Ibu Rina kembali menangis dan jatuh pingsan. Beberapa perempuan membawanya ke pos ronda terdekat. Reza memandang Dimas dengan mata merah, tapi ia memilih diam, menahan semua yang mengganjal di dada. Tak ada tahlil,
Tak ada doa bersama, hanya suara-suara kecil yang berbisik penuh iba dan jengkel. Beberapa pelayat pulang lebih cepat dari biasanya. Merasa suasana pemakaman itu seperti kehilangan kesakralannya. Setelah makam ditutup rapat dan semua pelayat pulang, Dimas dan Alia juga segera pergi tanpa banyak kata. Reza tinggal sebentar, duduk di batu dekat makam. Ia memandangi pusara kakaknya yang baru, lalu mengepalkan tangan. "Aku nggak akan lupa," katanya lirih. Malam pun datang. Rumah itu kembali sunyi. Kamar Rina yang kosong tak dikunci, tirainya masih menggantung setengah. Di dalam, lampu kamar menyala samar. Tak ada yang menyentuh apapun sejak tadi siang. Mbak Sari duduk di dapur. Matanya sembab. Ia menatap tangannya yang masih gemetar. "Saya tadi sempat lihat, Bu." Bu Rena senyum. "Padahal udah kaku." "Beneran, Bu," ucapnya pada tetangga yang menenangkannya. Dan malam itu, saat semua orang tertidur, dari kamar Rina terdengar suara pelan, seperti suara perempuan menangis. Terdengar samar, tapi cukup jelas, membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan dari luar rumah, suara itu datang dari dalam kamar yang kosong itu, dan tidak berhenti. Suara tangis dari kamar Rina semalam masih terngiang di kepala Alia. Ia tidak bicara soal itu pada Dimas, tapi semalaman ia sulit tidur. Udara kamar terasa pengap, meski AC menyala. Spray terasa kasar di kulitnya. Matanya perih, dan tubuhnya gerah seperti sedang demam. Pagi menjelang, sinar matahari menerobos masuk lewat celah tirai. Alia membuka mata dengan berat. Ia meraba pipinya, yang terasa panas dan kasar. Sensasinya berbeda, bukan sekadar kering, tapi seperti terbakar dari dalam. Ia bangkit perlahan, menuju cermin di samping ranjang. Wajahnya merah, pipi kanannya terlihat bengkak. Kulitnya mengelupas kecil seperti iritasi parah. Alia memicingkan mata, menunduk, lalu menatap cermin lebih dekat. Ia menyentuh bagian yang memerah dan langsung meringis. "Perih, Mas," panggilnya suara serak Dimas. Lembeng. Ia masih tertidur dengan posisi miring membelakangi Alia. "Mas, kali ini lebih keras." Dimas membuka mata, setengah sadar. "Apa sih? Lihat muka aku, Mas. Ini kenapa?" Dimas bangkit malas. Begitu ia melihat wajah Alia, rautnya langsung berubah. "Loh, kamu kenapa? Itu kenapa merah banget? Aku nggak tahu." "Sakit banget, Mas. Kayak dibakar." Alia terduduk di tepi ranjang. Panik. Matanya berkaca-kaca. Ia langsung meraih ponsel dan menghubungi dokter kecantikan langganannya. "Dok, ini aku Alia. Aku butuh kamu datang sekarang. Wajah aku parah." Beberapa jam kemudian, dokter itu datang. Begitu melihat wajah Alia, ekspresinya berubah kaku. Maaf, saya nggak bisa bantu. Ini bukan alergi biasa. Kamu harus ke rumah sakit, Alia." Alia meradang. "Apa maksudnya? Kamu selalu bisa tangani masalah kulit aku. Kenapa sekarang nolak?" "Maaf, ini bukan ranah saya. Ini bukan efek kosmetik. Ini seperti luka bakar internal," kata sang dokter sambil merapikan tasnya cepat. Dimas menatap Alia. "Sudah, kita ke klinik. Jangan panik." Mereka pergi ke klinik besar di tengah kota. Tapi dari satu ruang ke ruang lainnya, hasilnya sama. Semua dokter hanya memeriksa sebentar, lalu menyarankan ke rumah sakit umum. Beberapa perawat bahkan terlihat saling bisik. "Loh, kok kayak luka bakar ya? Padahal katanya nggak kena apapun. Ini aneh loh." Di IGD, dokter jaga hanya menatap wajah Alia dari jauh. "Kami sarankan ke spesialis kulit. Tapi, kasus begini, kami harus laporan dulu ke atasan. Maaf, kami nggak bisa ambil risiko salah penanganan." Alia mulai menangis. "Jadi aku disuruh apa? Cuma duduk nunggu kulit aku rontok?" Dimas mulai kehilangan kesabaran. Ia menarik tangan Alia dan membawanya keluar gedung. "Diam, jangan bikin malu. Orang-orang udah lihat semua." Di dalam mobil, suasana hening. Alia duduk sambil memegangi pipinya yang semakin nyeri. Kulitnya mulai mengelupas lebih lebar, meninggalkan warna merah tua yang menyakitkan dipandang. "Mas, ini nggak wajar," ucap Alia pelan. "Sudahlah, mungkin kamu stres, hormonmu terganggu. Besok kita cari lagi tempat lain," jawab Dimas datar. Namun di lubuk hatinya, Dimas mulai merasa aneh. Ia bukan orang yang gampang percaya hal gaib, tapi luka itu terlalu cepat, terlalu aneh. Sore menjelang malam, Alia hanya duduk di kamar dengan wajah separuh tertutup handuk dingin. Tapi rasa perihnya makin menjadi. Dingin tak membantu. Ia meringkuk di pojok ranjang,
Di dalam pikirannya, tiba-tiba muncul bayangan wajah Rina saat di pemakaman. Wajah pucat itu tenang, tapi sorot matanya terasa menembus. Alia menggigit bibir. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi makin mencoba lupa, makin jelas wajah itu muncul. Malam pun turun. Kulit pipi Alia mulai mengelupas lebih banyak. Bercak merah menyebar ke bawah mata. Ia menatap cermin dan berteriak pelan. Dimas masuk dan terkejut melihat bercak darah di ujung handuk. "Aku nggak kuat, Mas. Aku sakit banget." Alia menangis keras. Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Alia seolah tak mengenalinya lagi. Sementara itu, di cermin kamar, pantulan, Alia tampak seperti seseorang yang berbeda. Wajah yang biasa ia banggakan mulai hancur, dan untuk pertama kalinya, rasa takut itu lebih besar dari rasa malu. Wajah Alia di cermin malam itu belum berubah menjadi mimpi buruk yang sempurna. Tapi pagi ini, ketika matahari belum sepenuhnya naik, apa yang tersisa di wajahnya hampir tak bisa dikenali. Separuh pipi hingga rahangnya mengelupas, seperti kulitnya disobek dari dalam. Rasa panasnya lebih parah daripada semalam, dan bau amis samar mulai muncul dari bekas lukanya. Dimas duduk di sudut ranjang, memegang ponsel, tapi tak tahu harus menelepon siapa lagi. Ia menatap Alia tanpa berkata apa-apa. Dalam pikirannya, perasaan aneh mulai tumbuh. Sesuatu yang tak terlihat sedang mengunci mereka dalam keadaan ini. Alia mencoba berdiri, tapi langsung jatuh terduduk. Air matanya bercampur darah yang mengalir dari sudut bibir. "Mas, bawa aku ke Bu Lastri sekarang." Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Bu Lastri adalah dukun yang dulu pernah membantu Alia menggagalkan pernikahan mantan kekasihnya. Dalam keadaan seperti ini, Alia hanya percaya satu hal. Jika dunia medis menolak, maka dunia lain bisa jadi penyelamat. Perjalanan ke rumah Bu Lastri sunyi. Alia menutupi wajah dengan syal tebal, hanya menyisakan mata. Setibanya di depan rumah kecil bercat hijau tua itu, Dimas turun lebih dulu dan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar langkah kaki. Seorang perempuan parubaya membukakan pintu, tapi begitu melihat siapa yang datang, wajahnya langsung tegang. "Bu, tolong istri saya," kata Dimas pelan. Bu Lastri menatap ke arah mobil. Alia keluar dengan langkah berat, melepas syalnya. Begitu wajahnya terlihat, Bu Lastri langsung mundur satu langkah. "Kalian pulang." "Bu, saya minta tolong, ini sudah parah," ujar Alia sambil bergetar. "Tutup pintunya," teriak Bu Lastri ke arah dalam rumah, lalu menatap Alia tajam. "Saya tidak bisa ikut campur, kamu bawa sesuatu yang bukan dari dunia saya." Pintu ditutup keras di depan wajah mereka. Di perjalanan pulang, Alia diam. Matanya tak berkedip menatap kaca jendela, tapi sesekali ia tersenyum kecil, lalu bergumam sendiri. "Aku dengar suaranya, Mas. Semalam dia bisikin aku." Dimas Alia cepat. "Siapa?" Alia menoleh perlahan, matanya merah. "Rina." Malam harinya, Mbak Sari, pembantu mereka, masuk ke kamar Alia karena mendengar tawa aneh. Saat membuka pintu, ia melihat Alia berdiri di depan cermin, mengelus wajahnya yang mengelupas sambil tertawa kecil. "Aku cantik kan?" Rina bilang aku cantik. Mbak Sari mundur ketakutan, tapi sebelum sempat bicara, Alia menoleh padanya. Tatapannya kosong, senyumnya masih melekat. Mbak Sari langsung keluar rumah tanpa sempat membawa barang apapun. Ia tidak kembali. Dimas menelepon dua paranormal lain keesokan siangnya. Yang pertama datang, tapi langsung pergi setelah diminta melihat foto Alia. Ia hanya berucap, "Jangan ganggu saya, ini bukan urusan manusia." Yang kedua bahkan tidak datang sama sekali setelah melihat kiriman gambar wajah Alia lewat ponsel. Dimas mulai kehabisan cara. Ia duduk di dapur rumah yang mulai terasa seperti perangkap. Handphonenya diam di meja. Wajah Alia samar-samar terdengar tertawa dari kamar. Di sisi lain kota, rumah keluarga Rina juga tidak tenang. Ibu Rina belum tidur sejak malam pemakaman. Reza yang tidur di ruang tamu beberapa malam terakhir mengaku mendengar suara ketukan di pintu depan sekitar tengah malam. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, tapi udara dingin seperti menyusup masuk setiap kali suara itu datang. Mereka hanya bisa membaca doa, meski tak tahu harus ditujukan kemana.
Kembali ke rumah Dimas, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu kamar redup dan suara napas Alia semakin berat. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Wajahnya dibungkus kain basah yang mulai menghitam. Dimas duduk di ujung ranjang, kepalanya tertunduk. Ia mulai menggali kembali semua kejadian. Cara Rina meninggal, cara ia bersikap, cara Alia tertawa di samping makam. "Mas," suara Alia pelan, "kalau aku mati, kamu bakal nangis nggak?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, dan untuk pertama kalinya, ia takut menatap istrinya sendiri. Dimas tak lagi berani menatap wajah istrinya sendiri. Ucapan Alia malam tadi menggantung di kepalanya. Pertanyaan sederhana, tapi terasa seperti pengakuan terakhir sebelum lenyap. Malam masih sama, dinding rumah sepi, udara pengap, dan bau obat bercampur amis menusuk di setiap sudut kamar. Alia duduk menyandar di dinding. Matanya merah, wajahnya makin rusak. Di pipi kirinya, kulit mengelupas seperti lembaran tipis yang ditarik paksa. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memegang kaca kecil dan memandangi pantulan dirinya tanpa suara. Dimas sempat tertidur di kursi dekat jendela. Ketika terbangun karena lehernya pegal, ia melihat Alia masih dalam posisi yang sama. Tapi kini, sorot matanya kosong, menatap ke sudut kanan kamar. "Aku lihat dia lagi," bisik Alia tanpa menoleh. "Siapa?" "Dia duduk di sana." "Dari tadi." Dimas menoleh cepat. Sudut kamar yang ditunjuk gelap, hanya temaram dari lampu meja. Tak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin terasa mengendap. "Kamu halusinasi. Kamu kecapekan." Alia tidak menjawab. Ia hanya menarik lutut ke dada dan memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian, ia kembali membuka mata dengan cepat. "Ada suara napas dekat telinga aku, Mas. Berat banget." Dimas berdiri. Kali ini, ia mulai waspada. Ia melihat sekeliling kamar. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada binatang, tidak ada sumber suara lain. Tapi suasana makin menekan. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Lalu terdengar suara tangis. Lembut, lirih, seperti dari seseorang yang duduk di ujung ranjang. Alia langsung menjerit dan menunjuk. "Itu dia, lihat Mas, dia di sana." Dimas menoleh cepat. Sekilas, sangat cepat ia melihat sosok putih duduk membelakangi mereka. Rambut panjang, jatuh menutupi punggung, tubuh kurus. Dimas refleks mundur 2 langkah. Tapi saat ia menyalakan lampu lebih terang, sosok itu lenyap. Esok paginya, mereka memutuskan pergi ke hotel. Dimas berpikir, mungkin butuh tempat yang lebih netral. Tapi bahkan sebelum malam datang, gangguan sudah menyambut. Alarm hotel menyala sendiri di sore hari. Air dari shower, kamar mandi tiba-tiba berubah kuning pekat. Staf hotel datang membawa handuk, tapi begitu melihat wajah Alia, mereka langsung menolak masuk kamar. "Saya nggak bisa, Pak. Maaf," ucap petugas sambil menunduk dan pergi cepat-cepat. Alia menangis sepanjang malam. Ia menggores wajahnya sendiri dengan kuku. Lukanya makin terbuka, tapi ia terus melakukannya seperti merasa itu satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara di telinganya. "Aku mau diam. Aku nggak mau dengar dia lagi. Dia terus bilang aku harus gantian." Dimas menahan tangan Alia, memeluknya meski tubuh istrinya dingin dan bergetar hebat. Ia sadar, ini bukan sekadar sakit fisik, ada yang lebih gelap, lebih dalam. Setelah Alia tertidur karena kelelahan, Dimas duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong ke dinding. Dalam hati, ia mulai bertanya, siapa sebenarnya Rina dalam hidup mereka? Apa yang ia bawa bersamanya saat meninggal? Kenapa semua ini terasa seperti hukuman? Tapi tak ada yang berani menyebutkan siapa yang memberi. Dan tepat saat pikirannya melayang, suara ketukan terdengar dari dalam lemari. 3 kali, Dimas tidak bergerak, tidak bernapas. Ketukan itu bukan berasal dari pintu kamar, tapi dari dalam lemari. Di dalam ruangan tertutup, lalu terdengar suara napas panjang. Tepat di belakangnya, suara napas di belakang Dimas belum lenyap saat fajar mulai merayap. Ia tidak berani menoleh, tubuhnya dayam, tapi pikirannya bergerak cepat, mengacak-acak semua kenangan yang pernah ia kubur dalam-dalam. Bayangkan Rena, tatapannya, cara ia diam saat sakit, semua muncul bertumpuk. Alia tertidur lemas di ranjang, tubuhnya gemetar kecil, bau busuk mulai muncul dari luka-luka di wajahnya. Setelah memastikan ruangan kembali hening, Dimas perlahan berdiri. Ia tidak langsung menyentuh Alia.
tidak juga memeriksa sudut kamar. Ia berjalan pelan ke lemari pakaian, mengambil kunci kecil dari balik laci, dan membuka sebuah pintu kecil di sisi belakang. Di sanalah kotak itu berada, kotak kayu tua, dengan tutup berdebu. Tidak besar, tapi cukup berat. Ia ingat kotak itu milik Rina. Dan Rina pernah berkata, "Kalau aku mati duluan, jangan dibuang. Buka kalau kamu sudah siap." Dimas membawa kotak itu ke meja kecil di pojok kamar. Dengan tangan gemetar, ia membuka perlahan. Di dalamnya, tertata rapi selembar kertas lipat, flash disk kecil, dan sapu tangan putih yang sudah menguning. Ayah mengambil surat lebih dulu, tulisannya, tangan Rina, halus, pelan, dan jelas. Tidak ada kata kasar, tidak ada dendam, tapi tiap kalimat terasa seperti tikaman. "Aku tahu Mas sudah tidak cinta lagi. Aku tahu aku sudah kalah dari perempuan yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih kuat. Tapi aku tetap tinggal, karena aku masih merasa rumah ini tempatku. Sampai akhirnya aku sadar, aku cuma penunggu yang dianggap beban." Dimas menarik napas dalam. Tangannya mencengkeram pinggiran meja. "Surat itu belum selesai. Kalau aku mati dalam kesedihan, jangan salahkan kalau rumah ini tak tenang. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi kalau jiwaku tidak damai, maka rumah ini juga akan kehilangan damainya." Kalimat itu membuat dada Dimas seperti dicekik. Ia menatap Alia yang kini menggeliat pelan di ranjang. Suara lirih keluar dari tenggorokannya. Bukan ucapan, hanya jeritan perih seperti binatang yang terluka. Dimas menyalakan flash disk di laptop. Rekaman suara Rina muncul. Suaranya serak, pelan, dan terdengar seperti orang yang sudah tidak punya harapan. Ia hanya mengucapkan keluhan-keluhan kecil, lalu doa-doa sederhana. Seperti, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati dalam dendam." Tapi di akhir rekaman, Rina berkata satu hal yang membuat Dimas menggigil. "Aku nggak akan minta mereka dihukum. Tapi kalau memang aku pergi karena tidak ada yang peduli, biarlah aku tinggal di sini, menunggu siapapun yang masih merasa rumah ini miliknya." Dimas menutup laptop cepat. Ia tak sanggup mendengar lebih jauh. Tanpa bicara pada siapapun, ia pergi keluar, mengemudi ke pemakaman. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia berdiri di depan makam Rina yang belum genap 1 minggu ditimbun tanah. Tidak bicara, hanya berdiri. Tapi hawa panas naik dari bawah tanah, bukan dari matahari, dari dalam bumi. Dan bau amis menyengat, menusuk hidungnya, seperti darah. Kakinya goyah, tapi ia tetap berdiri, menunduk pelan, lalu berbisik, "Maaf." Di rumah, Alia terbangun. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napas kasar dan jeritan tertahan. Kulit di sekujur pipinya mulai berubah keunguan. Cairan bening menetes dari sela-sela luka yang makin dalam. Ia melihat ke arah cermin di dinding. Bayangan perempuan berbaju putih itu masih ada di sana. Kali ini, berdiri tepat di belakangnya. Dan saat Alia menoleh, bayangan itu tidak menghilang. Bayangan perempuan berbaju putih itu tidak menghilang saat Alia menoleh. Tatapannya kosong, tidak mengancam, tapi dingin. Alia tidak bisa berteriak. Suaranya sudah tidak keluar sejak kemarin. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam, menunduk, dan berharap bayangan itu lenyap dengan sendirinya. Tapi Suk itu tetap di sana, berdiri tenang seperti penjaga yang sedang menunggu giliran. Dimas kembali dari makam dengan langkah goyah. Kepalanya berat, tubuhnya lelah. Ia tidak bicara sepatah kata pun kepada Alia yang kini duduk di lantai kamar. Tubuhnya menggigil di balik selimut. Luka di wajahnya membusuk perlahan. Cairan kental mengalir dari sisi dagu. Dimas duduk, menutup wajahnya dengan tangan. Semua doa, semua permintaan maaf, seolah tidak cukup. Dan malam itu, seperti ada dorongan dari dalam dirinya, Dimas menghubungi seseorang yang terakhir pernah ia datangi bertahun-tahun lalu, seorang lelaki tua di pelosok desa, yang dulu pernah membantu keluarganya ketika ayahnya kerasukan. Perjalanan dilakukan dini hari. Alia hanya mengenakan kerudung lebar menutupi wajah yang tinggal daging. Ia tidak melawan, tidak bicara, hanya mengikuti, seperti tubuh tanpa nyawa. Rumah lelaki tua itu terletak di tepi kebun bambu. Saat mereka tiba, lelaki itu sudah duduk di beranda, seolah tahu mereka akan datang. Ia tidak kaget, tidak bertanya, "Ada yang belum kamu kembalikan?" katanya langsung pada Dimas. "Rumahmu masih menunggu penebusan." Dimas menunduk. Dia meninggal tanpa damai. "Kamu tahu kenapa dia tinggal?"
Dimas tidak menjawab. Lelaki tua itu berdiri dan mengambil selembar kertas dari dalam tas kecilnya. "Bawa ini, baca di depan kamarnya, letakkan air doa, bunga putih, dan pakaian terakhir yang ia kenakan sebelum meninggal. Lakukan sebelum malam. Jangan lewati tengah malam." Dimas dan Alia pulang sebelum sore. Rumah mereka terasa lebih gelap daripada biasanya. Jendela-jendela tertutup rapat, dan hawa lembab menempel di dinding. Mereka masuk kamar Rina. Sudah lama ruangan itu dikunci dan ditinggalkan. Bau apek segera menyergap. Dengan pelan, Dimas meletakkan bunga di atas tempat tidur, lalu semangkuk air doa di meja samping. Dan pakaian terakhir Rina dilipat rapi di ujung kasur. Ia duduk di lantai, membuka lembaran kertas pemberian lelaki tua itu, dan mulai membaca doa satu persatu. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. Alia duduk di samping. Tubuhnya meringkuk, tangannya memegang dada, nafasnya semakin berat. Ketika bacaan doa sampai pada baris terakhir, tubuh Alia tiba-tiba kejang. Tangannya mencengkeram lantai, lalu ia muntah darah di atas ubin. Cairan kental merah tua menyebar. Dimas berteriak, tapi tidak sempat bergerak. Di belakangnya, sosok putih muncul. Tidak datang perlahan, tapi tiba-tiba ia hanya berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, dan gaun putihnya menjuntai hingga lantai. Dimas tak bisa bergerak. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia tidak berani menoleh sepenuhnya. Sosok itu tidak bergerak. Hanya diam, menatap ke arah Alia yang kini menggeliat di lantai. Beberapa detik berlalu seperti seumur hidup. Lalu sosok itu hilang. Tidak mengejutkan, tidak mengancam, hanya lenyap. Tapi udara di kamar berubah. Dimas mendekati Alia yang terkulai tak sadarkan diri. Wajahnya penuh darah, nafasnya lemah. Esok paginya, Alia terbangun. Ia tidak bisa berteriak, lidahnya kaku. Wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Kulitnya seperti hilang, yang tersisa hanya daging merah dan uret-uret yang terbuka. Ia menyentuh wajahnya. Dengan tangan gemetar, tidak ada rasa, tidak ada suara. Hanya air mata yang mengalir. Dan rasa sadar bahwa semua sudah terlambat. Air mata yang mengalir di wajah Alia pagi itu tidak bisa menyampaikan apapun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi rasa. Daging di pipinya terus merekah, seperti luka baru yang tak pernah berhenti berdarah. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Di kaca, pantulan dirinya tak lagi menyerupai manusia yang dulu ia banggakan. Sejak kejadian malam itu, Alia tak pernah lagi berani menyentuh cermin. Ia hidup dalam ruang remang, dengan cadar hitam yang menutupi separuh wajah. Tapi bahkan cadar itu pun tak mampu menyembunyikan aroma busuk yang keluar dari tubuhnya. Setiap kali ia lewat di depan seseorang, mereka menghindar pelan-pelan. Wajahnya menjadi bahan bisik-bisik warga. Foto-foto dirinya semasa masih sempurna, dan kini tersebar luas di media sosial. Tak sedikit yang menyindir, menyebutnya sebagai contoh nyata karma berjalan. Orang-orang yang dulu mendukungnya kini hanya mengamati dari jauh, dengan rasa takut dan jijik. Dimas, yang awalnya mencoba tetap di sampingnya, mulai kehilangan arah. Setiap malam, suara-suara dari dalam rumah membuatnya sulit tidur. Pintu terbuka sendiri, langkah kaki terdengar di atas plafon. Kadang suara perempuan menangis dari dapur membuatnya terjaga tengah malam. Ia tidak tahan, ia menyerah. Suatu pagi, tanpa banyak kata, Dimas pergi meninggalkan rumah itu. Tidak ada pamit, tidak ada penjelasan. Ia hanya membawa satu tas ransel, dan sejak hari itu tak pernah kembali. Alia hanya duduk di ujung ranjang. Tak mengejar, tak menangis, hanya diam. Rumah mereka kosong selama berminggu-minggu, lalu akhirnya dijual murah. Tidak ada yang betah tinggal di sana. Warga sekitar mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dari kamar atas. Ada juga yang mengaku melihat perempuan berambut panjang berdiri di balik gorden lantai. Saat rumah itu seharusnya kosong. Sementara itu, keluarga Rina mulai bisa menjalani hari dengan lebih tenang. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Tapi perasaan lega itu tidak benar-benar utuh. Di balik ketenangan yang mulai tumbuh, Ibu Rina masih sering duduk di kamar anaknya, memandangi satu foto lama. Foto itu adalah gambar Dimas, Rina, dan Alia dalam satu acara keluarga. Saat itu, Alia masih menjadi teman kantor yang belum dikenalkan secara resmi. Ibu Rina menyimpan foto itu,
bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk mengingat bahwa semuanya dulu pernah baik sebelum cinta berubah jadi pengkhianatan, dan manusia berubah karena keinginan yang tak bisa dikendalikan. Malam-malam sepi di rumah itu kini hanya milik Alia. Ia tidak pernah keluar kamar, tidak pernah bicara. Tak ada lagi suara, tawa, atau tangis. Hanya sesekali tubuhnya menggigil keras saat udara berubah dingin. Setiap malam, ia duduk menghadap dinding. Tubuhnya menyusut, wajahnya makin tidak berbentuk, dan di dalam matanya yang tersisa, ada satu hal yang masih tertinggal, rasa bersalah. Tapi rasa itu tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus apa yang sudah ia lakukan, dan tidak bisa menghapus suara bisikan yang kini muncul setiap ia akan terlelap. Sudah gantian kan? Bisikan sudah gantian kan? Itu terus berputar di kepala Alia. Seperti jarum jam rusak yang tak pernah berhenti berdetak di tempat. Malam demi malam, ia lalui dalam keheningan yang menyiksa. Tak ada suara lain, tak ada langkah kaki, bahkan tak ada angin yang berani masuk ke dalam kamarnya. Tapi setiap kali ia mencoba menutup mata, tawa kecil dari balik telinganya kembali terdengar. Lirih, namun sangat dekat. Alia tidak lagi menangis, matanya kering. Wajahnya tinggal daging yang menempel tipis di tulang. Cadar hitam tetap membungkus kepalanya, bukan untuk menyembunyikan, tapi lebih sebagai bentuk pengakuan bahwa dirinya bukan lagi bagian dari kehidupan yang ia kenal dulu. Di kursi itu, di dalam kamar gelap yang tak pernah tersentuh matahari, Alia duduk seperti biasa. Tubuhnya membungkuk sedikit. Tangan kirinya menggenggam sepotong kaca kecil yang retak di ujungnya. Goresan-goresan kecil di telapak tangannya sudah lama mengering, tapi bekasnya tetap ada. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Sebuah senyum yang tidak bisa disebut bahagia. Bukan senyum lega, tapi lebih seperti sisa kebiasaan yang tertinggal dari waktu lalu saat ia berdiri di pinggir makam. Rina dengan tawa tipis dan kalimat yang sekarang menggema kembali di telinganya. Sendiri. Akhirnya satu beban hilang. 3 bulan telah lewat sejak malam ritual. Rumah itu sudah kosong, tak berpenghuni. Hanya Alia yang tinggal karena tidak ada tempat lain. Tetangga pun jarang datang. Hanya sesekali terdengar keluhan tentang bau aneh yang muncul saat malam. Ketika petugas datang, karena laporan bau menyengat dari rumah itu, mereka mendobrak pintu dan menemukannya duduk kaku di kursi. Masih mengenakan cadar, tubuh membeku seperti patung yang membatu dalam diam. Tangannya menggenggam erat pecahan kaca. Mulutnya membiru. Tidak ada darah, tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Tapi ekspresi di wajahnya membuat semua orang yang masuk ke kamar itu memalingkan muka. Di ruang monitor, rekaman CCTV rumah menunjukkan satu kejadian ganjil. Sekitar pukul 2 dini hari, Alia terlihat bangkit dari tempat tidurnya dan duduk di kursi itu. Ia menatap ke arah kosong, lalu tertawa pelan. Tidak lama kemudian, kepala sedikit menunduk, dan tubuhnya diam tak bergerak. Dalam sorotan inframerah, tampak jelas bagaimana wajahnya seperti meletus pelan dari dalam, namun tidak meninggalkan jejak apapun. Dimas tidak pernah kembali. Pemakaman Alia diurus oleh tetangga dan petugas kelurahan. Tidak ada keluarga, tidak ada pelayat, hanya 2 orang yang menurunkan jenazahnya ke liang kubur di tepi kota. Beberapa warga berdiri jauh dari liang, sebagian berbisik pelan, sebagian hanya menunduk. Tidak ada doa, tidak ada air mata. Cerita ini menjadi pembicaraan panjang di lingkungan mereka, tentang seorang perempuan yang dulunya sombong, cantik, dan tertawa saat orang lain menangis. Tentang karma yang datang bukan dengan suara keras, tapi perlahan menyusup lewat luka, bisikan, dan akhirnya keheningan yang abadi. Dan tentang tawa. Tawa yang muncul dari rasa puas atas penderitaan orang lain, ternyata bisa menjadi suara terakhir yang didengar sebelum semuanya hancur dari dalam. Dan itulah akhir dari sebuah tawa yang berubah menjadi azab. Bukan karena kutukan, tapi karena hati yang dilukai tanpa penyesalan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Ingatlah, setiap luka yang kamu buat di hati orang lain bisa jadi jalan balik untuk menghancurkanmu sendiri. Jangan pernah merasa aman saat menyakiti, karena doa orang yang teraniaya tak pernah butuh waktu lama untuk sampai. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Tetap waspada dan tetap manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.